أغمض عينيك وتذكر. Baik sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan awali dari sebuah ayat ya. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian semuanya dari butun ya, dari perut-perut ummahatikum, ibu-ibu kalian. Insyaallah kita semuanya terlahir dari seorang ibu ya, Pak ya. Alhamdulillah ya, teman-teman dari ibu ya. Ya bukan pelekah gitu ya. Kalau pelekah itu teori Darwin ya, teori kufur, itu tidak ada di dalam Islam ya. Ada yang bilang manusia dari kera gitu ya, manusia evolusi dari buaya atau apa gitu ya, tiba-tiba menjadi manusia, itu pemahaman kufur. Kita semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang medianya melalui ibu-ibu kita semuanya. Sehingga kenapa berbakti kepada ibu ini lebih ditekankan. Ya, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibumu, ibumu, ibumu. Ya, kemudian yang berikutnya adalah bapakmu. Karena memang ibu dijadikan sebagai media rububiyah, terciptanya seorang hamba, yaitu dari rahim seorang ibu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya. Allah telah mengeluarkan kalian semua, kita semua dari perut-perut ibu-ibu kalian. Dan kalau kita tafakuri ya, kalau kita kembali memikirkan ya, mentadaburi teman-teman sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu maha baiknya kepada kita. Coba kalau kita ingat-ingat kembali, kita semuanya berasal dari ketiadaan. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, huwal awwalu wal akhiru adz-dzahir al-batin. Ya, Allah tidak berawal dan tidak berakhir, sedangkan makhluk semuanya berawal dan pasti berakhir. Jadi kita berasal dari ketiadaan. Ya. Kemudian teman-teman sekalian ya, ikhwatal iman, bahwasanya ketika kita di dalam rahim ibu-ibu kita, Allah Maha baik ya. Allah memberikan apa? Memberikan makan kepada kita. Allah yang mengurus kita. Ya, ibu bisa mengurus apa? Ya, ketika kita hamil, ya ibu hanya memakan, mengkonsumsi asupan-asupan gizi. Sedangkan yang lainnya, yang menumbuhkan, ya, yang mengatur segala sesuatunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semuanya berada di mana? Di rahim ibu-ibu kita, kita hanya diberikan satu jalan rezeki. Ya, kita hanya diberikan satu jalan rezeki melalui apa? Tali pusar, tali plasenta. Ya, Allah kasih jalan rezeki kita. Ketika kita masih menjadi janin di mana? Di dalam perut. Dan ada nggak kisah janin ataupun bayi yang masih ada di dalam perut, teman-teman sekalian, itu mengeluh, pernah mengeluh gitu kan tentang rezekinya? Nggak ada itu. Ya, ngeluh gitu ya, merasa kurang misalkan rezekinya, itu nggak ada tuh keluhan-keluhan. Ya. Dan ketika kita pun dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut-perut ibu kita, Allah Maha baik ya. Satu jalan rezeki diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak mungkin tali ari-ari kita, plasenta kita tidak dipotong, ngawir kemana-mana kan makhluk gitu ya. Nah, satu diputus jalan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dengan dua jalan rezeki. Hebatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, luar biasa.
Ya, jalan rezeki oleh Allah diputus. Diganti dengan 2 jalan rezeki. Melalui apa? Melalui 2 air susu ibu. Ya, ASI siapa? Ibu kita semuanya. Begitupun ketika sudah usia 2 tahun, 2 jalan rezeki itu diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan berbagai macam banyak sekali jalan-jalan rezeki. Kan tidak mungkin ini yang sudah 19-20 tahun masih mau ASI gitu ya sama ibu. Apa istilahnya itu? Apa tuh? Ngempeng ya. Kan tidak mungkin ngempeng terus, Pak. Ya, diganti diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak jalan-jalan rezeki melalui buah-buahan, ya, melalui tumbuh-tumbuhan, melalui hewan-hewan, ya, air, kemudian belum lagi dari susu ternak yang lain-lain. Banyak sekali. Jadi dulu ketika kita masih janin, ketika kita masih usia sebelum 2 tahun, ya, itu kita tidak mengeluhkan tentang rezeki, teman-teman sekalian. Tidak repot hidup kita. Tapi kenapa sekarang kita sering mengeluhkan tentang masalah rezeki? Bukankah tadi ditutup 1 diganti 2, ditutup 2 menjadi banyak sekali? Kenapa kita ini banyak mengeluh gitu? Sehingga diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang asal mula proses dari mana kita ada. Jadi kita semuanya dikeluarkan dari perut-perut ibu kita semuanya. Dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'ah. Tidak mengetahui apapun. Ya, tidak membawa, belum memiliki ilmu apapun kecuali yang dibawa apa? Fitrah. Ya, yang kita bawa hanya fitrah. Yang sudah Allah Subhanahu wa taala sematkan di dalam diri-diri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada siapa? Kepada semua al-insan, ya. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendengaran. Ya, diberikan pendengaran oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal absara, kemudian apa? Penglihatan. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mendengar, ya, nikmat melihat. Kemudian apa lagi? Wal afidah, qalbu ataupun akal. Ya, ini diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang merasa nikmat diberikan telinga, pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala? Nikmat. Kita bisa mendengarkan bacaan Al-Qur'an, ya, kita bisa mendengarkan seruan dakwah. Kita bisa menyimak, mendengarkan nasihat-nasihat. Kita bisa mendengarkan suara azan. Kita bisa menyimak, mendengarkan, ya, suara di sekelilingnya. Ini kenikmatan yang luar biasa. Begitupun ketika kita diberikan mata penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Kita bisa membaca semua tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di berbagai Sehingga teman-teman sekalian, ini mari kita manfaatkan, ya, kita kembangkan. Dan ini ketika kita mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita, ini wujud syukur kita kepada siapa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini teman-teman sahabat-sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga keseimbangan nilai dalam kehidupan kita. Qimatun mutawazinah. Ya, kita harus menyeimbangkan nilai-nilai, ya, di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam rukun ibadah itu ada 3 rukun, ya, yang harus terus berputar, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah khauf, kita merasa khawatir, takut ibadah kita tidak diterima, gitu ya. Banyak lalainya, banyak rombengnya kita dalam beribadah. Di dalam sholat kita banyak lalainya, ya, di dalam sholat kita banyak malawengnya, gitu ya. Kemudian dalam ibadah-ibadah yang lain, hadirkan apa? Kekhawatiran, khauf, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga harus dihadirkan yang namanya al-mahabbah, kecintaan ketika kita di dalam melaksanakan ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang harus kita terus hidupkan, berputar, khauf, ya, mahabbah. Yang ketiga adalah ar-raja, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi kita
merasa khawatir, akan tetapi kekhawatiran kita, ketakutan kita jangan sampai menghilangkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kecintaan kita terhadap ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang kita perbuat, yang kita lakukan. Jadi ini terus berputar ya, khauf, mahabbah, kemudian roja, terus ini berputar di dalam poros-poros kehidupan. Supaya terus seimbang ketika di dalam ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ketika berbicara mengembangkan potensi tadi ya, kita menggali potensi yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan ini adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 4 nilai yang harus kita seimbangkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah qimatun madiyah. Ya, nilai secara material ya, nilai-nilai secara material. Yang kalau kita sebut di sini adalah nilai secara materi. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini pun kita membutuhkan yang namanya materi, teman-teman sekalian. Ya, qimah madiyah. Contoh ya, ketika kita mau menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Apa rukun Islam yang kelima? Apa teman-teman? Rukun Islam yang kelima? Ya Pak? Ibadah haji ya. Kira-kira ketika berangkat haji itu perlu ongkos tidak? Dan ongkos itu pakai daun atau pakai duit, teman-teman sekalian? Pakai uang ya, pakai duit. Itu tidak jangan pakai daun, itu nanti diborgol sama siapa? Sama pihak bandara. Wah, ini kayaknya tidak normal ini. Mau berangkat mau naik pesawat bawa daun gitu ya, bukan bawa tiket gitu ya. Nah, ini penting ya teman-teman sekalian. Qimatul madiyah. Ya, sebagai fakta berikutnya, kita pun akan melaksanakan SG, kita membutuhkan apa? Membutuhkan biaya, teman-teman sekalian ya. Ini juga alhamdulillah ya, ini baru alhamdulillah masjid kita ini baru ganti karpet. Anggarannya kemarin kurang lebih berapa? 7 atau 8 juta ya. Alhamdulillah dana yang terkumpul bisa 11 juta ya. Ini alhamdulillah, ini kan untuk apa? Menopang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan materi. Dan umat Islam ya, cara pandang terhadap materi adalah bagaimana materi sebagai alat tunggangan untuk apa? Untuk bekal ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali nanti berbagi ya, karena kita memiliki qimatul madiyah ya. Ini penting. Kemudian yang kedua tentunya bukan hanya sekedar materi, teman-teman sekalian, maka kita pun harus memiliki qimah khuluqiyah. Nilai akhlak, nilai moral yang tinggi. Bahkan seseorang ya dilihat baik ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang, ini salah satu barometer juga, seseorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat akhlaknya. Ya, bagaimana dilihat sikap dia terhadap sesamanya, kepada tetangganya. Ya, ini dilihat. Tidak boleh menyakitinya. Ya, kita harus memiliki qimah khuluqiyah ya, nilai akhlak, nilai moral. Kemudian yang ketiga ya, yang harus kita seimbangkan rekan-rekan sekalian, yaitu nilai qimah insaniyah. Nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga kita pun di sini alhamdulillah di LC ya, juga di Salim ya, di Salam kita ada program berbagi. Kita ada program bansos ya, bantuan sosial yang insya Allah hari ini kita pun akan kirim ya, kita dropping. Insya Allah dekat di sini droppingnya ke rumah Teh Nisa ya, alhamdulillah insya Allah. Jadi ini memang ini satu kegiatan yang sangat penting untuk menyeimbangkan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita. Maka yang keempat, jangan lupa, jadi jangan sampai kita materinya bagus ya, akhlaknya bagus misalkan ya, kemanusiaannya bagus, akan tetapi ibadahnya kemudian ruhiyahnya ini tidak ada, jangan sampai. Ini yang keempat ya, yang sangat penting adalah qimah ruhiyah, yaitu nilai ruhiyah harus kita tingkatkan ya. Karena teman-teman sekalian, jangan sampai kita merasa cukup
ya dengan ibadah-ibadah kita, dengan amal-amal kita, ya. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang sekarang sudah kita punya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Rasulullah SAW menjelaskan, ada seseorang sudah melaksanakan sholat ini selama 60 tahun, akan tetapi sholatnya ditolak oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi sebuah booster untuk kita semuanya, menjadi dorongan untuk kita semuanya. Kita jangan merasa cukup dalam masalah wudhu saja. Kita cek lagi wudhu kita. Ini sudah sempurna belum wudhu kita? Jangan sampai ada satu bagian, satu titik di anggota-anggota wudhu kita yang tidak terbasuh. Karena kalau misalkan ada tempat, ya, satu titik saja anggota badan kita tidak terkena air wudhu dan itu tidak ada uzur syar'i, misalkan kita sakit atau apa, di sini luka berat gitu ya. Kalau kita tidak tersentuh air wudhu, ya wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah berarti sholatnya sah tidak teman-teman sekalian? Ya sholatnya tidak sah. Sehingga di sini qimah ruhiyah, kita meningkatkan nilai-nilai ruhiyah kita, belajar lagi kembali ilmu-ilmu syar'i, mulai dari fikihnya, ya, terus terutama akidahnya, ya, tauhidnya, kemudian akhlak yang lain-lain, ya. Tadi dari sisi hal yang seharian yang kita lakukan, yang kita amalkan, wudu, itu benar sholat. Ya, sholat kita misalkan apakah masih masuk kategori yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Para pencuri sholat. Siapa para pencuri sholat? Mereka yang sholatnya tidak tumakninah, kayak ayam matukin apa itu? Matukin padi atau makanan. Saking cepatnya, tidak ada tumanina. Ya, ketika habis ruku, ya, buru-buru mau sujud gitu ya. Setelah sujud pertama buru-buru mau sujud lagi. Tidak ada tumanina. Ya, ini yang menyebabkan, ya, tadi makna hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sudah sholat 60 tahun tapi sholatnya tidak diterima. Tidak ada tumak nina, ya, kemudian ibadahnya tidak sesuai dengan rukun-rukunnya, tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Ya, padahal ya, orang-orang yang beriman yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salah satunya itu orang-orang yang ketika sholatnya khusyuk. Ini meningkatkan apa? Nilai ruhiyah kita. Kita lihat sholat sunnah kita masih belang bentong misalkan, ya teman-teman sekalian, itu tingkatkan. Terutama kita utamakan yang wajib dulu. Jadi jangan sampai ini kita getol tahajud, sholat subuh kesiangan. Nah, ini salah kaprah teman-teman sekalian. Ya, kita utamakan dulu yang wajib. Ya, utamakan dulu yang wajib, kemudian dilatih yang ditambah dengan yang sunnah. Terus bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Ya, bagaimana coba kita lihat, ya, kedekatan kita, apakah kita sudah menjadi sahibul Quran atau kita sudah menjadi hamilul Quran? Ya, ini bagaimana nih interaksi kita dengan Al-Quran? Ini untuk meningkatkan ruhiyah kita. Begitupun doa kita kepada Allah bagaimana? Apakah kita masih termasuk orang-orang yang malas meminta, berdoa, dan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, harus kita muhasabah, kita evaluasi. Sehingga di sini teman-teman, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah ngasih semuanya kepada kita. Ya, semuanya sudah dikasih oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua potensi tadi. Tinggal kita mau memakainya, menggunakan atau tidak. Kita mau menggalinya ataupun tidak. Nah, sehingga di sini teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang penggalangan sumber-sumber dana, ya, untuk dakwah, ini tadi, ya, berbicara tentang nilai qimatul madiyah, ya, bahwasanya bagi seorang relawan dakwah kita semuanya, uang itu energi. Uang itu adalah kekuatan. Tadi untuk orang-orang yang beriman, ya, yang sudah jelas tujuannya mau kemana. Kita mau baksos, kalau tidak ada dananya bisa beli beras tidak?
Tidak, teman-teman sekalian. Ya. Kita mau menyebarkan Al-Quran, kalau tidak ada dananya, kebeli nggak Al-Qurannya? Enggak, teman-teman sekalian. Kita mau bangun pesantren, kalau tidak ada dananya pakai apa? Kira-kira? Iya, itu katanya apa? Pasir aja sama air. Ya, emang itu mau apa namanya? Pasirnya dibeli nggak itu? Ya mungkin kalau air gratis ya, kalau air gratis. Tapi kalau pasir kan harus dibeli juga. Semen harus dibeli juga untuk gabungin air dengan pasir ya. Ini penting ya. Jadi ini energi teman-teman sekalian. Sehingga di sini yang namanya harta teman-teman sekalian itu sudah Allah kawinkan sampai nanti akhir kiamat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bersungguh-sungguh berjuanglah, berjihadlah dengan harta dan jiwa. Ini amwal wa anfus, ini tidak dipisahkan dan terus bersamaan. Ya. Dan hikmahnya kenapa harta dulu? Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara berjuang dengan harta dan jiwa. Ini harta dulu yang duluan, Pak, teman-teman sekalian. Karena memang sifat tabiat kita manusia ini apa? Pelit. Ya pelit kita ini tabiatnya. Sehingga datang dakwah, datang hukum-hukum Islam tentang apa? Tentang keutamaan sedekah, tentang keutamaan dermawan, sehingga jiwa kita yang pelit ini disirami ya, dirubah sehingga menjadi jiwa-jiwa yang dermawan, ya berubah gitu ya. Jadi uang ini adalah darah perjuangan. Tidak bisa kita membangun pesantren, bisa membangun sekolah ya teman-teman sekalian, membangun sarana-sarana dakwah ini kalau tidak ada yang namanya money ya, uang. Sehingga di sini teman-teman sekalian berbicara tadi tentang uang yang digunakan untuk dakwah ini adalah perintah di dalam syarak ya, di dalam agama kita. Tadi contohnya sudah kita sebutkan, mau ibadah haji, mau umroh kita memerlukan yang namanya dana ya. Tadi uang ya, harta ini pasangannya dengan apa? Dengan jihad. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bersungguh-sungguh berjuang dengan harta, dengan jiwa. Juga di sini napasnya dakwah. Coba kalau tim LC Pusat tidak punya uang bensin ke sini, jalan nggak teman sekalian? Masa mau hiking gitu ya, jalan kaki gitu ya. Dari Bogor istilahnya ngadig-dig gitu ya. Kan tidak mungkin ya. Ini penting teman-teman sekalian ya, yang namanya money, yang namanya qimatul madiyah tadi ya, nilai materi. Ini penting untuk sarana kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan ya untuk acara visitasi kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk semua program-program kita. Kita tetap semangat dan kita tetap bersama-sama mengawal program-program kebaikan ini ya bersama LC, Lembaga Sosial dan Studi Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أغمض عينيك وتذكر